Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 9 SMP Tafiz Metode Tes bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jaringan dan perangkatnya. Nah, jaringan komputer itu dapat dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan kategori-kategori. Nah, berikut kategorinya. Yang pertama, ada berdasarkan metode distribusi data. Yang kedua, berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. Yang ketiga, berdasarkan jangkauan wilayah. Yang keempat, berdasarkan metode koneksi. Dan yang kelima, berdasarkan topologi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita akan belajar mengenai jenis jaringan komputer dulu. Nah, yang pertama, berdasarkan metode distribusi data. Nah, pada metode distribusi data ini jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kita akan membahas jaringan terpusat dulu. Nah, pada jaringan terpusat, jaringan ini dikendalikan oleh otoritas pusat. Nah, misalnya ini yang memiliki otoritas pusat, nah yang lain hanya mengikuti ke otoritas ini. Jadi yang otoritas ini menjalankan aplikasi untuk mengelola jaringan. Jadi yang mengelola jaringan komputernya adalah ini komputer yang pusatnya. Nah, keuntungannya ini lebih mudah untuk dikelola karena hanya fokus pada satu komputer yang menjadi pusat. Contohnya, misalkan kita akan update jaringan ini dengan antivirus terbaru. Nah, jadi yang dipasang antivirus cukup yang jaringan terpusat ini saja. Cukup yang komputer pusatnya atau yang memiliki otoritas. Yang lain ini akan otomatis mendapatkan mendapatkan antivirus terbaru, tidak usah diinstal lagi satu-satu. Nah, kalau misalnya ini akan diubah Windows-nya dari Windows 7 menjadi Windows 10. Nah, yang lain juga otomatis akan berubah. Jadi apapun yang dilakukan oleh komputer pusat, komputer yang berada di jaringan akan mengikuti. Nah, namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah apabila komputer pusat mati, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kalau ini mati satu, maka semuanya mati. Kalau yang ini internetnya terganggu, maka semua komputer yang ada di jaringan ini akan terganggu internetnya. Nah, itu untuk jaringan terpusat. Selanjutnya adalah jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi ini mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi yang ada di dalam jaringan ini. Jadi misalnya satu komputer ini mengerjakan animasi, kemudian animasinya akan di-save dijadikan sebuah video. Maka semua komputer ini akan membagi beban kerjanya. Semuanya akan menge-save jadi video sehingga save-nya lebih cepat. Kemudian datanya disebarkan di seluruh komputer yang ada di jaringan ini. Nah, ini demokratis. Kalau misalnya mau update, semuanya harus setuju update. Atau enggak voting gitu ya. Misalnya di sini ada 6 komputer setuju update antivirus, maka akan update. Kalau misalnya 6 komputer tidak setuju update Windows, maka tidak jadi update Windows. Nah, yang ini keunggulannya apabila salah satu komputer mati, maka jaringan tidak akan terganggu. Misal ini yang tengah-tengah mati, tidak apa-apa karena mengakses data masih bisa lewat sini. Atau yang ini mati, tidak apa-apa, masih bisa dari sini ke sini ke sini, masih bisa banyak jalannya ya. Jadi komputernya jaringannya tidak akan terganggu.
Namun ini kekurangannya, pengelolaannya lebih berat karena komputernya kalau mau diupdate misalnya harus diupdate satu-satu. Tidak bisa update satu, update semua. Kalau yang tadi yang terpusat, ini update satu, dapat semua. Kalau ini harus update satu-satu. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Berdasarkan metode distribusi data, ada jaringan terdistribusi dan ada jaringan terpusat. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan hubungan fungsional komputer dan dalam pemrosesan data. Sebentar. Oke. Nah, baiklah. Yang pertama ada client server. Nah, client server ini strukturnya sama seperti yang terpusat. Nah, jadi server yang ini bertugas menyediakan layanan sumber daya seperti file, peripheral, database, dan informasi lain. Contoh server yang sederhana misalnya Google. Nah, ini Google, ini komputer kita semua. Jadi Google ini bertugas menyediakan file-file, informasi, database-database, dan lain sebagainya. Nah, kita klien kalau memerlukan data itu ke server ya, ke Google mengaksesnya, tidak ke komputer lain. Nah, kalau misalnya server tidak bisa menyediakan data, mati, maka klien juga tidak mendapatkan data. Nah, yang kedua adalah peer-to-peer. Kalau peer-to-peer ini saling ya, jadi gotong royong. Sapa pahit sama manis. Nah, peer-to-peer ini bekerja sama. Terdiri atas beberapa terminal yang saling terhubung atau komputer yang saling terhubung. Nah, prinsip jaringan ini kalau di peer-to-peer, komputer ini dia sebagai server, dia juga sekaligus sebagai klien. Jadi bisa menerima data, bisa juga meminta data dari komputer lain. Jadi di sini prinsipnya saling berbagi saja. Misalnya yang Bapak memerlukan gambar mobil Lamborghini gitu. Kebetulan yang punya gambarnya itu komputer yang sini. Jadi ngaksesnya dari sini ke komputer ini. Nah, satu waktu ini Bapak punya printer di sini. Nah, komputer yang ini perlu akses printer. Nah, boleh mengakses printer punya Bapak. Jadi, saling bekerja sama, saling berbagi kalau konsepnya peer-to-peer itu. Itulah berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. Nah, selanjutnya dibagi berdasarkan jangkauan wilayahnya. Berdasarkan jangkauan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu local area network dan wide area network. Kalau lokal ini ya dia lokal, jaringan lokal yang cakupannya relatif lebih sempit. Jadi terbatas di kamar, di ruangan kantor, di gedung, di kelas, di kompleks perumahan misalnya. Nah, itulah cakupan local area network. Nah, bahkan kalau kalian menghubungkan komputer dengan HP pakai kabel data misalnya, atau menghubungkan komputer ke HP pakai tethering, nah itu termasuk local area network. Jadi lokal itu cangkupannya lebih sempit. Nah, yang kedua, wide area network, yaitu jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografis yang luas. Nah, jadi kalau wide area network, cakupannya bukan kantor lagi, bukan gedung lagi, tapi sudah mencakup negara, benua, bahkan dunia. Nah, wide area network ini memanfaatkan jaringan komunikasi, misalnya memanfaatkan jaringan telepon. Internet berdasarkan pengertian wide area network itu dapat dikategorikan menjadi WAN atau wide area network ya. Nah, jaringan ATM juga termasuk ke wide area network. Jadi wide area network itu cakupannya sangat luas sekali. Yang keempat, berdasarkan metode koneksi. Nah, ini sudah paham semua. Jadi kalau koneksi internet itu bisa menggunakan kabel ya.
yang namanya kabel internet nanti akan kita bahas. Kemudian ada nirkabel atau tanpa kabel, wireless network. Nah, inilah yang sering kita gunakan. Kalian membeli paket data sehingga HP kalian bisa terkoneksi dengan internet. Nah, itu termasuk ke dalam jaringan nirkabel. Yang kelima, berdasarkan topologi. Topologi itu adalah pemetaan koneksi atau pemetaan jaringan internet. Nah, topologi itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Ada topologi ring, topologi star, dan topologi bus. Jadi bentuk penamaan topologi ini dinamakan berdasarkan bentuknya. Kalau ring ya melingkar seperti cincin. Kalau star bentuknya seperti bintang ya, bisa 4, bisa 5. Kesini misalnya ada satu lagi seperti bintang, bisa 6, 7. Kemudian, nah kalau topologi bus bentuknya seperti ini. Jadi memanjang kalau topologi bus itu ya. Nah, ini topologi, setiap bentuk memiliki kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan satu sama lain nanti kalian bisa mencari sendiri di internet. Itu hanya untuk pengetahuan umum saja, untuk menambah wawasan saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu secara umum, nah ini yang dapat kita jumpai. Yang pertama ada LAN card. LAN card itu untuk menghubungkan komputer PC ya, yang komputer yang desktop yang ada CPU-nya, pakai mouse sendiri, keyboard sendiri. Nah, jadi di CPU-nya itu ditambahkan LAN card ini supaya terkoneksi dengan internet. Nah, nanti kabel internetnya dicolokkan ke sini. Nah, kabel Ethernet yang ini dicolokkan ke sini supaya bisa terhubung. Kemudian yang ini namanya hub atau switch. Jadi kalau misalnya kita pakai topologi yang tadi untuk menghubungkan setiap komputer di dalam jaringannya, kita menggunakan hub atau switch. Nah, yang ketiga ini ada router. Router itu untuk menyebarluaskan jaringan WiFi. Nah, yang WiFi kita di sekolah juga pakai router. Dari kabel internetnya itu dihubungkan ke router. Nah, dari router ini menjadi jaringan WiFi atau Wi-Fi ya. Nah, yang ini namanya konektor RJ45. Nah, ini deh kabel Ethernet namanya. Kabel Ethernet itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Jadi dari kabel Ethernet ini bisa dihubungkan ke LAN card, kemudian dihubungkan ke switch, atau dihubungkan ke router juga bisa. Jadi untuk menghubungkan ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Nah, kabel Ethernet ini yang kepalanya ini namanya konektor RJ45. Bentuknya bening seperti ini, kecil-kecil. Harganya murah juga. Nah, kabel yang biru ini sebenarnya macam-macam ya warnanya. Warna bungkus kabelnya itu ada yang abu-abu, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, namanya itu kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Nah, kenapa disebut twisted pair? Karena ini kabelnya melingkar-lingkar, digulung-gulung. Nah, kenapa pair? Karena berpasangan. Ini ada kabel warna biru berpasangan dengan kabel berwarna putih biru atau putih strip atau biru strip. Nah, kemudian ada kabel coklat berpasangan dengan putih coklat. Ada hijau berpasangan dengan putih hijau, dan warna oranye berpasangan dengan putih oranye. Jadi kalau konektor RJ45 dihubungkan dengan kabel UTP, maka akan menjadi kabel Ethernet. Baiklah, demikian materi yang Bapak sampaikan untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.